Nah, kalau soal peristiwa Isra Mi'raj itu beneran terjadi atau enggak, ya aku atau siapapun nggak bisa buktiin dan nggak akan bisa buktiin. Tapi ada nih beberapa ulama yang merasionalisasi dengan penjelasan kalau Isra Mi'raj itu cuma kejadiannya secara ruh aja. Jadi jiwa Nabi aja nih yang traveling ke langit. Tapi kalau pakai penjelasan itu berarti nggak mengimani peristiwa Mi'raj, ya nggak sih? Lagian emang bisa jiwa kita berkelana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi kali ini saya akan membahas yaitu video dari Mbak Kumailah Hakimah lagi. Yang dimana Mbak Kumailah Hakimah ini mengatakan bahwasanya Isra Mi'raj itu adalah sebuah dongeng. Yang katanya kisah Isra Mi'raj itu tidak masuk akal. Yang dimana Rasulullah SAW itu naik ke Sidratul Muntaha. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi mereka itu selalu mengolok-olok agama Islam. Dan orang-orang Oten juga mereka itu menyerang agama Islam. Yang dimana mereka mengatakan bahwasanya agama Islam ini agama yang terbelakang, yang dimana hanya percaya dengan kisah-kisah dongeng, yaitu 1400 tahun yang lalu, yang bahwasanya Isra Mi'raj itu adalah dongeng dan lain-lain, dan mengatakan bahwasanya Isra Mi'raj itu nggak masuk akal. Semestinya bukan nggak masuk akal, tapi akal mereka itu yang belum sampai ataupun akal mereka itu belum masuk. Nah teman-teman, jadi ini adalah tugas kita sebagai kaum muslimin untuk membentengi, yaitu dari serangan-serangan orang-orang Oten ataupun orang-orang ateis yang dimana mereka itu selalu mengolok-olok agama Islam, yang mengatakan Al-Quran itu adalah dongeng, kisah-kisah Nabi adalah dongeng, dan semua mereka itu mengatakan bahwa Islam ini adalah agama terbelakang. Namun teman-teman ya, di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan sama sekali dan tidak ada kesalahan sama sekali. Hanya orang-orang kafir ataupun orang-orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan, ya, mereka itu yang tidak percaya dengan Al-Quran. Bagaimana membuktikannya? Nah, oke teman-teman, sebelum itu kita simak video dari Mbak Kumailah Hakimah. Suatu malam di bulan Rajab, Nabi lagi ada di sisi Ka'bah nih, lagi dalam keadaan antara tidur dan sadar. Kemudian beliau disamperin sama dua laki-laki bawa baskom yang terbuat dari emas, isinya iman dan hikmah. Hikmah itu pengetahuan dan kebijaksanaan ya. Terus seorang itu belah badan Nabi dari dada ke perut, isi perutnya dicuci pakai air zam-zam, terus badan Nabi diisi dengan iman dan hikmah. Nggak tahu bentuknya gimana tuh iman dan hikmah. Karena yang kita tahu kan iman dan kebijaksanaan itu abstrak ya, bukan benda konkret. Habis itu beliau didatangi buruk. Buruk itu bentuknya kayak keledai tapi ukurannya lebih kecil dan warnanya putih. Buruk itu berasal dari kata bark yang artinya kilat. Sebenarnya di hadis-hadis sih penggambarannya nggak ada yang detail banget ya, buruk itu penampakannya gimana. Nah, meskipun dalam riwayat-riwayat nggak dijelaskan muka buruk itu gimana, tapi di karya-karya seni Persia, Near East, dan India mereka selalu menginterpretasikan penampakan buruk tuh wajahnya cantik gitu. Nah, lanjut cerita, buruknya ini mendekati Nabi dan ngerendahin badannya gitu supaya Nabi bisa naik. Nah, pas Nabi naik, jalan deh tuh ke Baitul Maqdis yang ada di Yerusalem. Spesifiknya Nabi menuju Masjid Aqsa yang letaknya ada di Baitul Maqdis. By the way, Baitul Maqdis itu literally artinya rumah suci ya. Waktu Isra Mi'raj yang terjadi, itu kan masih periode Mekah. Islam masih dikit nih pengikutnya. Dan dakwah Nabi tuh masih berpusat di kota Mekah aja. Nah, kok ada masjid di Yerusalem? Ya karena Baitul Maqdis itu dulu bukan masjid secara eksklusif ya. Baitul Maqdis itu kawasan di sebuah kota lama Yerusalem yang memang merupakan pusat kegiatan spiritual gitu, kegiatan religius. Nah, karena kawasan Baitul Maqdis itu jadi latar kisah banyak nabi agama Abrahamik. Menurut skriptur Yahudi, Baitul Maqdis dibangun oleh Nabi Sulaiman. Dan tanahnya yang beli itu Nabi Daud. Nabi Daud itu bapaknya Nabi Sulaiman. Menurut skriptur Kristen dan Yahudi juga, Nabi Ibrahim waktu mau ngorbanin anaknya, katanya kejadian di situ. Anak Nabi Ibrahim yang disembelih kalau menurut Kristen itu Ishak, kalau di Quran itu Ismail ya. Dan kawasan Baitul Maqdis ini udah ada ratusan tahun sebelum Masehi, udah lama banget. Udah berapa kali direnovasi, dihancurin, dibangun ulang. Jadi Baitul Maqdis itu emang pusat kegiatan spiritual lintas agama. Tapi ya karena lintas agama jadi rentan konflik juga. Dari zaman Bani Israel, Babilonia sampai sekarang itu tempat pusat spiritual / pusat konflik. Waktu Isra Mi'raj ini terjadi, kiblat arah sholat masih menghadap Baitul Maqdis. Kiblat pindah ke arah Ka'bah baru setahun 2 tahun kemudian. Jadi Baitul Maqdis juga ini emang tempat yang penting dan suci buat orang Islam ya. Lanjut cerita, sampailah Nabi di Masjid Aqsa, masjid yang ada di kawasan Baitul Maqdis tadi. Terus buruknya diikat di depan masjid. Ada tuh area di depan Masjid Aqsa yang ditandain katanya itu tempat buruk parkir. Katanya nabi-nabi terdahulu juga gitu, kalau parkir keledai di depan masjid diikat. Nah, terus Nabi ke masjid, sholat sunnah 2 rakaat, terus ketemu sama Jibril. Ditawarin minum sama Jibril, mau minum susu atau arak gitu.
Waktu itu masih periode Mekah kan ya, arak belum haram waktu itu. Khamar, arak itu baru diharamkan setelah hijrah di Madinah. Jadi waktu itu arak belum haram. Nah terus Nabi maunya susu. Terus Jibril komentar, oh kamu memilih fitrah gitu, memilih kesucian. Lalu sama Jibril diantar nih naik ke langit. Di langit ada pintu. Pas mau masuk ada yang nanya, siapa gitu? Jibril. Sama siapa? Sama Muhammad. Muhammad Rasulullah gitu, Muhammad Rasul. Iya. Nah, ternyata di balik pintu itu ada Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya itu tinggal di satu zaman dan masih sepupu jauh. Nah terus Nabi naik lagi ke atas, ada pintu lagi, ketemu Nabi Yusuf, naik lagi pintu lagi, ketemu Nabi Idris, terus ketemu Nabi Musa, terus ketemu Nabi Ibrahim. Ternyata nabi-nabi ini pada ada di langit dan banyak malaikat juga. Ada 70.000 malaikat di sana. Nggak tahu itu gimana ngitungnya, nggak ada sensus malaikat di langit kayaknya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau saya melihat channelnya Mbak Kumaila itu sering membahas yaitu agama Islam, bahwasanya di situ ditulis Isra Mi'raj itu apakah dongeng dan lain-lain. Jadi semestinya kemunculan Mbak Kumaila ini adalah ujian bagi orang-orang yang beriman, yang dimana Mbak Kumaila Hakimah ini sering membahas agama Islam tapi sering bertentangan dengan Al-Qur'an maupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Banyak kalau kita temui di channel-channelnya Mbak Kumaila Hakimah ini selalu yaitu seakan-akan memojokkan agama Islam ini. Dan seakan-akan orang-orang yang sudah beragama Islam, misal seperti orang yang sudah berjilbab, jadi ragu dengan itu wajibnya memakai jilbab. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja ya. Cuma disebut oleh Nabi sifatnya dia putih. Tidak seperti digambarkan berwajah perempuan, pakai mahkota ya. Bisa ngelirik kanan, ngelirik kiri. Enggak ya, cantik enggak. Ini disebut cuma apa? Putih, berwarna putih. Bukan tubuh kuda berwajah manusia. Ini hanya khayalan orang. Kemudian ditanyakan, huwal buraq ya Abu Hamzah, wahai Anas bin Malik, apakah itu hewan buraq? Qala Anas, na'am, yaitulah hewan al-buraq fihi. Dia sekali melangkah sampai sejauh matanya memandang. Nabi SAW mengatakan setiap Nabi naik buraq, maka buraq terakhir dinaiki oleh Nabi Isa alaihissalam sekitar 500 tahun yang lalu. Ya. Makanya kalau ada yang mau naik lagi dia merasa asing, sudah lama. Nah teman-teman, jadi mengenai buraq ya yang dijelaskan oleh Kumailah Hakimah itu bukan yaitu berkepala manusia lalu kemudian berwajah cantik, enggak. Itu disebutkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bentuknya adalah warnanya putih ya. Jadi seperti kuda ataupun seperti khimar gitu ya. Tapi agak sedikit kecil ya teman-teman. Tapi bukan berkepala manusia dan berwajah cantik. Enggak seperti itu. Itu hanya khayalan ya. Orang-orang enggak tahu itu siapa itu yang menggambarkan buraq seperti itu. Jadi Nabi menyebutkan bahwasanya warnanya putih ya. Sekali melangkah buraq itu seperti sejauh mata memandang. Jadi shot gitu ya. Itu buraq ya teman-teman. Dan disebutkan bahwasanya buraq itu adalah tunggangannya para nabi, para anbiya. Dan bahkan disebutkan ya para ulama bahwasanya buraq itu pernah ditunggangi oleh Nabi Isa untuk naik ke langit. Jadi orang yang terakhir ya, nabi yang terakhir yaitu yang menunggangi buraq adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, oke teman-teman, jadi kita langsung saja ya. Saya mendapati channel yaitu channel dari Berkisah ya. Isra Mi'raj gak masuk akal ya, ini menyindir Mbak Kumail Hakimah di channelnya yaitu Forbidden Question ya teman-teman, ayat-ayat dongeng vs Sains vs Al-Quran. Nah ini adalah channel yang sangat menarik sekali, teman-teman bisa kunjungi ya dan bisa subscribe karena ini membahas yaitu tentang orang-orang yang mengolok-ngolok yaitu agama Islam, yang mengatakan bahwasanya agama Islam ini terbelakang, yang hanya terdoktrin dengan kisah-kisah dongeng dari ya Nabi Muhammad, katanya seperti itu ya teman-teman, orang-orang oten maupun orang-orang ateis yang tidak mempercayai bahwasanya adanya Tuhan. Nah maka dari itu teman-teman bisa masuk ke channel ini. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya yaitu bab 3 ayat Al-Quran tentang Mi'raj. Oke, mari kita simak videonya. Kita lanjut tentang Mi'raj. Peristiwa Mi'raj ini dijelaskan di rangkaian ayat mulai dari surat An-Najm ayat 13 sampai ayat 18. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh dia, itu Nabi Muhammad ya, benar-benar telah melihatnya dalam rupa yang asli pada waktu yang lain. Inda sidratil muntaha, di sidratul muntaha, indaha jannatul ma'wa. Di dekatnya ada sungai tempat tinggal. Yakhshas sidrata ma yakhsha. Ketika sidratul muntaha dilingkupi oleh sesuatu yang melingkupinya. Ma zaghal basaru wa ma tagha.
ukhra. Penglihatannya Nabi Muhammad tidak menyimpang dan tidak melampaui apa yang dilihatnya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh dia benar-benar telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang sangat besar. Sehingga nyambung dengan peristiwa Isra yang tadi kita bahas ya, sekaligus menjawab pertanyaan ketiga yang menyatakan bahwa sesungguhnya tujuan utama diperjalankan Nabi melalui Isra Mi'raj ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah yang benar-benar besar. Yang kalau dijelaskan di ayat lain itu dijelaskan bahwa surga itu seluas langit dan bumi. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu dan surga atau jannah yang luasnya seluas langit dan bumi, dan itu diperuntukkan untuk orang-orang yang muttaqin. Kenapa tujuannya itu? Kok bukan perintah sholat 5 waktu? Walaupun secara asbabun nuzulnya memang ada beberapa ayat perintah sholat yang turunnya setelah Isra Mi'raj itu, dan ada juga hadisnya yang menjelaskannya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa kok mesti diperlihatkan kepada Nabi tentang tanda-tanda kebesaran Allah? Karena hal ini untuk membesarkan hati Nabi pasca wafatnya dua orang terdekat beliau, yaitu Abu Thalib pamannya dan Siti Khadijah istrinya. Yang peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Amul Huzn atau tahun kesedihan. Abu Thalib adalah orang yang membentengi Nabi dengan kekuasaannya, sedangkan Khadijah adalah orang yang mensupport Nabi secara moral dan dukungan finansial untuk dakwahnya. Jadi kalau diibaratkan istilah sekarang itu, Nabi itu kehilangan kekuatan militernya dan juga kehilangan investor lah istilahnya, sehingga dakwah menjadi semakin berat di kala itu. Al-Isra ayat 1 dan An-Najm ayat 18 itu sekaligus menjawab pertanyaan kedua, yaitu apakah Nabi waktu itu diperjalankannya hanya rohnya atau jiwanya saja, ataukah dengan badannya? Kata ro'a dan linuriyahu itu merujuk pada penglihatan dengan mata fisik. Contohnya seperti yang ada di surat Al-Ma'un. Ara'aital alladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kamu melihat siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk berbuat baik kepada orang miskin. Nah, tinggal pertanyaan terakhir terkait bagaimana penjelasan saintifiknya. Bagaimana mungkin badan fisik manusia kok bisa bergerak dengan kecepatan cahaya dan kok bisa sampai menembus langit yang jauh? Nah, teman-teman ya, seperti itu ya, orang-orang oten ataupun orang-orang ateis itu mempertanyakan bahwasanya kok bisa ya Nabi Muhammad itu dengan kecepatan cahaya ini apakah nggak hancur tubuhnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi mereka itu ingin bukti. Nah, oke, kita lanjutkan ya videonya. Secara fisika hal ini bisa didekati dengan dua teori. Yang pertama teori teleportasi dan yang kedua teori multidimensi yang diwakili oleh M-theory atau teori membran ya, yang menyatakan bahwa sesungguhnya alam semesta ini terdiri atas 11 dimensi. Kita ini kan sekarang hidup di dimensi ketiga plus 1 dimensi waktu. Jadi kalau ditambah 6 dimensi maka pas total ada 11. Dan dalam peristiwa Mi'raj itu Nabi itu sampai ke dimensi tertingginya. Tapi jangan dipikirkan bahwa dimensi langit itu jauh di sana ya. Bukan, bahwa dimensi di atas kita itu ya di sekitar kita ini, seperti halnya dimensinya alam barzah misal. Itu kan diceritakan bahwa orang yang sudah mati mereka itu masih bisa melihat kita dan ingin sekali hidup lagi untuk beramal, tapi tidak bisa karena ada barzah yang membatasi. Begitu pula di alam jin. Di Al-Qur'an dijelaskan bahwa mereka itu berada di tempat di mana mereka bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Dan memang fenomenanya seperti itu, bahwa kalau kita berada di dimensi yang lebih tinggi, maka kita akan bisa melihat ke dimensi yang lebih rendah di berbagai waktu. Makanya ketika di alam barzah itu kan dijelaskan bahwa orang kafir yang sudah mati itu bisa diperlihatkan neraka atau masa depan mereka. Itu menjadi siksaan teror mental pada jiwa mental azab kubur ya. Gambaran perpindahan antar dimensi ini kalau teman-teman pernah melihat film Interstellar ya kurang lebih seperti itulah ya. Walaupun mungkin nggak akan sama persis karena memang tidak mungkin melihat dimensi yang lebih tinggi dari kacamata dimensi yang kita tinggali sekarang ini. Nah, seperti ini ya. Ini gambaran dimensi. Nah, perpindahan antar dimensi ini dimungkinkan dengan teori teleportasi yang memanfaatkan wormhole atau lubang cacing, atau kalau istilah Al-Qur'annya bisa disebut sebagai pintu-pintu langit seperti yang dijelaskan di surat Al-Ma'arij, yang dari namanya memang satu akar kata dengan kata Mi'raj, tempat-tempat naik. Siapa yang naik? Para malaikat tentunya. Ini penjelasan ayatnya, yaitu di surat Al-Ma'arij ayat 3 dan 4. Minallahi dzil ma'arij, dari Allah pemilik tempat-tempat untuk naik. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah. Para malaikat dan ruh atau Jibril naik menghadap kepadanya dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Teori lubang cacing ini digagas oleh Albert Einstein dan Nathan Rosen yang mengemukakan ide bahwa ruang dan waktu itu sesungguhnya memiliki distorsi, dan ini memungkinkan perjalanan dari satu titik menuju titik lainnya dengan sangat cepat. Perjalanan ini dilakukan dengan melewati terowongan atau jembatan yang disebut sebagai wormhole atau disebut juga Einstein-Rosen Bridge yang diambil dari nama-nama penggagasnya yang tadi kita sebutkan. Lagi-lagi contoh ilustrasinya bisa kita lihat di salah satu film science fiction dari MCU ya, Marvel Cinematic Universe, yaitu sequelnya Thor. An Einstein-Rosen bridge is a theoretical connection between two different points of space-time. It's a wormhole.
Jadi secara saintifik hal itu Iya. masih sangat mungkin dan sampai sekarang juga masih dilakukan penelitian lebih lanjut dan juga masih menunggu pembuktian-pembuktian terkait teori-teori tersebut. Untuk memandang penjelasan di dalam Al-Quran itu, kita tidak harus memandangnya dengan logika mistis, apalagi sampai disebut sebagai dongeng. Bahkan beberapa kalangan yang saking antipatinya sampai menyebut umat Islam ini adalah umat terbelakang yang mau-maunya dibodohi sama dongeng yang nggak masuk akal. Padahal kalau kita bilang nggak masuk akal itu bisa jadi akal kita saja yang belum masuk. Yang belum masuk ya. Tidakkah kita menyadari dan mempelajari bahwasanya Al-Quran itu selalu terbukti ke masa depan seperti yang dijelaskan di surat Sad 2 ayat terakhir, yaitu ayat 87 dan 88. In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain kecuali sebagai peringatan bagi semesta alam. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Sungguh kamu akan mengetahui kebenaran beritanya setelah beberapa waktu lagi atau di masa depan. Ini channel yang sangat bagus sekali, teman-teman bisa lihat. Channelnya namanya Berkisah ya. Teman-teman bisa kunjungi channelnya. Dan ini adalah pelajaran yang sangat penting sekali, yang dimana orang-orang kafir, orang-orang ateis yang mereka itu tidak percaya bahwasanya Isra Mi'raj itu adalah benar-benar nyata dilakukan ya Rasulullah SAW, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian naik ke atas. Nah teman-teman, jadi runtuhlah ya, yaitu perkataan-perkataan Mbak Kumailah Hakimah ini yang mengatakan bahwasanya Isra Mi'raj itu adalah sebuah dongeng. Dan orang-orang ateis kalau mendengarkan ini ya seharusnya ya mereka ini ya faham ya, kan mereka itu kan selalu menggunakan akal ya. Saya akui ya, saya nggak masalah ya teman-teman. Tapi ketika sudah didatangkan seperti ini ya secara ilmiah ya, harusnya ya mereka harus berpikir ya. Jadi ada yang mengatakan kok bisa ya dengan kecepatan cahaya Nabi Muhammad badannya nggak hancur. Dan ternyata sudah dibuktikan ya teori-teori tersebut itu yang namanya seperti ada ya, yaitu lubang cacing gitu ya. Jadi yang waktu itu bisa kita tempuh, kalau hitungan di dunia itu 50.000 tahun, tapi itu bisa ditempuh dalam waktu sehari. Ya seperti itulah tadilah yang kita bisa simak ya teman-teman ya. Walaupun agak rumit, tapi saya ya mencoba untuk ya memperhatikan, untuk mengamati ya agar supaya bisa masuk ke otak saya ya teman-teman ya. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi orang-orang yang tidak mempercayai Isra Mi'raj ya, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kalau orang Muslim tidak percaya hal demikian, itu sudah kategorikan keluar dari agama Islam ya. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran yang sudah dijelaskan oleh akhi tadi itu ya, itu ada tentang perjalanan Rasulullah itu diperjalankan ya, yaitu Mi'raj. Kalau ada orang Islam yang mengaku Islam tapi mereka itu tidak percaya tentang hal itu hanya dongeng, kafir ya, sudah keluar dari agama Islam. Jadi itu sudah murtad. Nah teman-teman, jadi yang ragu-ragu dengan hal ini ya, teman-teman bisa cek, bisa lihat kembali yaitu dari channel Berkisah ini. Sangat bagus sekali untuk kita ya pelajari tentang yaitu serangan ya orang-orang kafir terhadap agama Islam kita ini yang disebut agama yang terbelakang, yang katanya adalah agama penuh dongeng ya teman-teman. Jadi kita ini malah ya senyum-senyum saja kalau ada orang yang semacam itu. Kalau di zaman Nabi SAW ya, seperti Abu Bakar ketika Rasulullah itu bercerita ya bahwasanya malam tadi Mi'raj ya, itu sahabat Abu Bakar orang yang pertama sekali itu yang percaya dengan hal itu adalah sahabat Abu Bakar. Makanya disebut Abu Bakar As-Siddiq ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya, bahwasanya kita sebagai kaum muslimin jangan sampai kita itu terkecoh dengan ucapan-ucapan yang mereka sampaikan seakan-akan perkataan mereka itu benar ya, padahal perkataan mereka yang diucapkan itu adalah perkataan-perkataan yang menyesatkan. Bahkan mereka ini sudah menyusun secara ya biar secara bagus orang-orang yang mendengar itu terpukau, tapi kenyataannya tetap saja perkataan-perkataan mereka itu hanya ingin memojokkan yaitu agama Islam. Ya intinya ingin menjelek-jelekan agama Islam ya. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.